lagi ada di White House, dingin sekali, dan di sini lagi protes banyak banget, dan ketemu Presiden Donald Trump. Here it is. Di depan White House ini sudah hampir berpuluh tahun selalu ada protes. Nah, di tenda ini nih, di tenda ini dulu yang protes pertama itu ibu-ibu, tapi 2 tahun yang lalu udah meninggal, dan akhirnya dilanjutkan oleh perjuangannya oleh orang lain. Nah, ini protesnya nih, protesnya keren dong, komputerisasi. Ini tendanya. Sini banyak banget turis. Ini tenda. Tenda protes. Kak, hai dulu Kak. Wis, abang. Jadi White House itu presiden resminya, presiden tempat tinggalnya Donald Trump. Di sebelah kanannya tadi itu tempat kerjanya. Di sebelah kirinya ini tempat First Lady ngantor. Oke, kita bakal masuk, jalan lagi. Di sini dingin banget guys, dinginnya nggak main-main. Dingin nggak bang? Ampun. Aduh, Pak De. Ini Pak Indoy. Bupati. Nama Capitol itu karena Presiden Jefferson waktu itu ngotot, dia ingin menghubungkan kembali gedung ini ke zaman Greco-Roma, zaman dimana demokrasi. And the Capitol was the name given to the building of the Senate during Roman times. Jadi pada zaman Roma, Capitol itu adalah nama gedung tempat di mana Senat itu bersidang. The building itself was built at the same time as the White House, so 1800. And but what you see, just like the White House, is not what was there originally. It was burnt and then rebuilt and added, it has grown over time as the number of representatives has expanded. Gedung ini didirikan pada tahun yang sama dengan Gedung Putih tahun 1800. Namun sama halnya dengan Gedung Putih, bangunan ini juga sudah berubah, ya bukan aslinya, ditambah dan diperbaharui. Ditambah itu khususnya untuk kapasitasnya menampung para anggota dewan yang makin banyak. A few things too. This building, I mean, we could really spend a lot of time looking at all the symbolism within it. So just highlight a few things. One, we were literally going up a little hill, and so this is what most people refer to as Capitol Hill. This hill is called Capitol Hill to physically elevate the building above. Di sini kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam ya berbicara mengenai simbolisme tempat ini dan juga simbolisme kota. Tapi beberapa yang saya ingin soroti. Nomor satu, waktu kita naik ke atas di sini kan agak menanjak ya. Kita ini betul-betul menanjak ke bukit. Nama bukit ini aslinya adalah Jenkins Hills, Bukit Jenkins. Tapi kemudian sekarang dikenal sebagai Capitol Hill, Bukit Capitol. And so, among equals from our branches of government, we have 3 actually, and I haven't mentioned the report, but at the time it didn't have its own building. It was actually housed with the Capitol building. But we have the legislative, the executive, the White House. But among equals, it was considered to be the most important because it represented the people, or
dari 3 cabang pemerintahan ya, legislatif, yudikatif, dan eksekutif, ini dianggap sebagai yang paling penting, makanya tempatnya paling tinggi karena dia dianggap sebagai perwakilan langsung dari rakyat. We have two. It's a bicameral system, so we have the House of Representatives and the Senate. Jadi ini sistemnya 2 kamar, jadi kita punya 2, satu House of Representatives DPR-nya dan kemudian satu Senat yaitu DPD-nya. And so the Senate represents representation for the states. So there's equal representation for all states. So 2 senators per state. So we have 100 senators. Jadi Senat itu adalah perwakilan dari atas nama negara bagian. Jadi karena kami punya 50 negara bagian, senatornya ada 100. Setiap negara bagian punya 2 perwakilan. Tidak peduli besar atau kecil, jumlah penduduk berapa banyak, tetap dapat 2. The House of Representatives is a representation for the people, and so the way that it initially started was representation per number of people. It grew up to 435, and that's where they capped it. So now it's a representative representation. So Sementara House of Representatives itu adalah perwakilan rakyat, DPR-nya. Jadi berdasarkan pada jumlah penduduk di dalam negara bagian. Ya, awalnya berkurang, tapi karena jumlah penduduk bertambah, akhirnya sekarang dibatasi maksimum cuma boleh 435 kursi. we have a census every 10 years, and through that we learn how many people are in each state, and depending on whether a state has increased in population or decreased, they may lose or gain a representative, and each representative represents a district within that state. Setiap 10 tahun kami itu ada sensus penduduk. Dari berdasarkan sensus itu kemudian dapil itu bisa memekar, bisa mengerucut berdasarkan berapa banyak penduduk yang ada. Jadi ada negara bagian atau ada daerah itu jumlah kursi bisa bertambah, ada yang jumlah perwakilannya berkurang. And so the laws, they can start in either number, but they have to be reconciled and given to the president. Undang-undang RUU itu bisa dimulai baik dari Senat maupun dari House. Dua-duanya bisa mulai mengajukan RUU dan kemudian setelah lolos dari Kongres itu kemudian harus ditandatangani oleh Presiden baru kemudian menjadi undang-undang. Other details of it's just that you notice when you go into the White House, it is painted white. That's part of the reason why it has its name, Teddy Roosevelt made it official. White. Calling it the White House. This building actually ended up having more marble, and so it's less of that the same stone. It was originally built with the same stone, but when it was rebuilt, they decided to use marble, and so making it again a little bit more important. Gedung Putih itu dicatnya putih ya, makanya namanya putih dari Roosevelt ya, dan kemudian ngotot sekarang namanya disebut sebagai White House. Sementara ini sekalipun pada awalnya dibangun dengan bahan bangunan yang sama, tapi kemudian waktu direnovasi diputuskan karena ini mewakili rakyat, jadi untuk menunjukkan kepentingannya sekarang batunya itu dibuat dari marmer. What's that? Yeah, it doesn't have to be painted because the stone that was used for the White House and also for this before it was rebuilt, it was sandstone, and so it's a flaky kind of stone. Batunya itu sebenarnya sama ya, dan batunya itu sebenarnya gampang untuk di luarnya itu gampang untuk meluruh gitu ya, bisa seperti ada pecah-pecahannya. Yeah, and the last thing I'll point out, also because I should point out the statue at the top. That is the Statue of Freedom, and it's looking out to the east because the sun rises from the east, and symbolizing the enlightenment. Dan yang di atas, yang patung di atas ini yang menghadap ke arah timur, ini adalah patung dari yang dibilang Dewi Kebebasan ya. Dia menghadap ke arah timur, ke arah terbitnya matahari, dan ini melambangkan pencerahan. There's also symbolism with the column. The column right under her, there's 13 of them, 13 original colonies. The next set of
tiang-tiang ada di bawahnya dia itu yang persis di bawahnya dia itu adalah 13 tiang dan itu melambangkan 13 koloni awal yang mendirikan negara Amerika Serikat. Kemudian di bawahnya 36 itu adalah jumlah negara bagian pada waktu terjadinya perang saudara. Yeah, so just to clarify, the building itself wasn't built during the Civil War, just the dome. The dome was added right